Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Dia tidak pernah menduga bahwa lelaki lembut dan romantis itu ternyata tukang kawin. Dan bukan itu saja, ternyata juga sering mengunjungi dukun sehingga membuat hidupnya dihantui kecemasan. Tapi semua terlanjur terjadi. Di sini, kisah nyata dia yang terjadi di tahun 2002 silam akan dituangkan dengan semua nama termasuk nama dia menggunakan nama samaran. Santet helai rambut. Segalanya sangat indah. Jalinan asmara dia dengan Prasojo pun berujung sebuah pernikahan. Doa restu dari Hande Taulan dan para kerabat membuat air mata dia luruh karena haru. Tuhan telah melimpahkan berkah. Lelaki yang dikenalnya pada saat perjalanan pulang kampung itu akhirnya menjadi pasangan hidupnya. Dan dia yakin jika Prasojo yang bekerja sebagai pemborong bangunan adalah sosok yang tepat sebagai imam rumah tangga baginya. Kebahagiaan dia terasa lengkap setelah 6 bulan perkawinan. Hadir seorang bayi perempuan nan jelita. Ketika anaknya menginjak usia 3 tahun, Prasojo pun menghendaki agar dia hamil lagi. Bagi dia, memang sudah saatnya Intan memiliki seorang teman bermain di rumah. Dan kebahagiaan pun kembali hadir saat dia dinyatakan hamil. Baik dia maupun Prasojo merasakan kegembiraan yang sama besar. Namun ketika kehamilan menginjak usia 4 bulan, dia merasa ada yang aneh dengan perutnya. Hampir setiap saat dia merasakan sakit yang luar biasa. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter kandungan, diketahui bahwa janinnya berada di luar kandungan. Pilihannya hanya satu, yakni mengangkat janin yang berada di dinding rahim bagian luar. Semenjak saat itu, dia berhati-hati dalam beraktivitas. Dia yang merasa trauma, secara diam-diam memasang alat kontrasepsi tanpa sepengetahuan sang suami. Sampai Intan berusia 5 tahun, barulah Prasojo mengajaknya memeriksakan kandungan ke dokter spesialis untuk konsultasi juga terapi. Hanya saja dia memilih ke dokter kandungan lain. Kemesraan Prasojo membuat harapannya terasa dekat untuk dapat hamil lagi. Tapi saat sedang bahagia karena semua yang diinginkan tercapai, datanglah badai yang menimpa bahtera rumah tangganya. Seorang wanita cantik dan muda yang sedang hamil besar datang ke rumahnya mencari Prasojo. Hampir saja dia pingsan saat perempuan tersebut mengaku sebagai istri dari Prasojo. Wanita di hadapannya itu juga mengaku jika yang dikandungnya adalah buah hati ketika bersama Prasojo. Suami yang selama ini dinilai setia ternyata telah mengkhianatinya. Saat dulu menjalin hubungan, Prasojo mengaku berasal dari luar Pulau Jawa. Ketika menikah dengannya, Prasojo hanya ditemani seorang pamannya saja. Dan bagi dia serta pihak keluarga itu sudahlah cukup. Dia percaya karena antara dia dan keluarga Prasojo sering kontak meski hanya melalui telepon. Bahkan adik Prasojo sudah beberapa kali menginap di rumahnya. Kenyataan masa lalu itu membuatnya tidak percaya jika sang suami berkhianat. Sekuat tenaga, dia mencoba bersikap tenang. Dia pun mengajak tamunya masuk ke dalam, lalu duduk di ruang tamu. Ternyata, perempuan yang mengaku bernama Rita itu datang dengan membawa album foto pernikahan. Ada juga foto keluarga lengkap. Sambil memperlihatkan foto-foto tersebut, Rita bertutur jika sudah sejak lama dia merasa curiga pada Prasojo. Hatinya mengatakan jika Prasojo yang jarang pulang pasti beristri lagi. Dia mendengarkan setiap tutur Rita dengan seksama, yang ternyata dia adalah istri pertama Prasojo. Seketika dia membisu.
Dia telah ceroboh dalam salah melangkah. Dia merasa bodoh karena percaya dengan pengakuan Prasojo yang masih lajang ketika meminangnya. Melihat air mata Rita membuat dia menjadi iba. Dari wajah memelas dan semua tutur kata serta tingkah laku, dia dapat menangkap kalau Rita adalah seorang wanita pendiam dan penurut. Dan kini, dengan tekad kuat telah datang padanya untuk mencari kebenaran. Dengan lembut setengah terisak, Rita berucap kalau dia sudah mendapat bukti tentang kejanggalan sikap suaminya, dan tidak ingin menuntut, juga tidak ingin jika harus menceraikan dia. Yang diinginkan adalah kejujuran Prasojo agar kembali menafkahi dirinya dan anak-anak. Mendengar itu, dia semakin merasa bersalah. Ternyata lelaki yang dipuja dan dikagumi telah melalaikan tugas sebagai suami dan ayah dari keluarga terdahulu. Di hari itu, tidak ada perbincangan tentang penyelesaian dari masalah masing-masing. Mereka mencoba berpikir jernih dengan memendam perasaan terluka di hati masing-masing. Menjelang Isya, ketika Prasojo pulang, dia tidak bisa membendung amarah. Pertengkaran dengan suaminya pun terjadi, yang pada akhirnya Prasojo mengakui kalau telah membohonginya. Meskipun begitu, dia tidak mau jika harus menceraikan istri pertamanya maupun dia. Dia berharap agar keduanya rukun. Mengenai harta, Prasojo berjanji akan bersikap adil. Tentu saja ucapan itu tidak dipercayai dia begitu saja. Pada kenyataannya, Prasojo membiarkan Rita beserta anak-anaknya. Prasojo tidak menafkahi dan hanya pulang untuk melampiaskan nafsunya saja. Pertengkaran itu terjeda ketika Prasojo beranjak ke kamar mandi. Air mata dia terus menetes, diiringi suara terisak. Dia bingung. Dia tidak tahu harus menjelaskan apa pada keluarganya. Hubungan suami istri yang terjalin selama 6 tahun lamanya terlihat normal dan penuh kebahagiaan di mata semua orang. Tapi pada kenyataannya harus ada guncangan hebat yang harusnya terima. Memang sebagai seorang pemborong, Prasojo sering pamit keluar kota. Mungkin di saat itulah dia pulang pada istri pertamanya. Mau tidak mau, dia harus mengambil sikap. Dan satu-satunya jalan adalah minta diceraikan. Dia tidak bisa merasakan sakit yang dialami Rita, dan dia tidak mau menjadi gunjingan sebagai perebut lelaki orang. Dia sadar jika semua itu adalah kesalahannya, karena tidak pernah berkunjung ke keluarga Prasojo. Bahkan sampai saat ini, dia tidak pernah bertatap muka dengan mertua maupun kerabat lain Prasojo. Setelah mengambil keputusan, dia menyusul suaminya yang telah masuk kamar untuk ganti baju. Dia pun minta ketegasan dari Prasojo. Tetap saja suaminya itu kekeh untuk tetap menjadikan Rita juga dia sebagai istri. Di akhir pertengkaran malam itu, dengan tegas, dia menyatakan dia akan menggugat cerai Prasojo. Emosi yang memuncak membuat Prasojo menampar berulang kali. Bahkan lelaki yang dikenal lembut dan penuh perhatian itu menendangnya hingga terpental ke sudut kamar. Setelah itu, Prasojo beranjak keluar rumah tanpa memperdulikan dia sama sekali. Kejadian malam itu membuat dia sakit parah. Kandungannya terpaksa diangkat. Bahkan dalam operasi pengangkatan kandungan itu, nyawanya hampir melayang. Dan atas saran dari keluarga yang menungguinya, hal itu pun dijadikan alasan untuk menggugat cerai. Hanya saja, dia tidak mau melaporkan Prasojo pada pihak berwajib. Dia ikhlas menerima keadaan yang dianggap sebagai nasib buruk. Hal lain yang membuat dia semakin yakin pisah dari Prasojo adalah karena ternyata lelaki yang romantis itu memiliki istri lain di beberapa kota. Paling tidak ada 2 istri simpanan selain dirinya. Sama sekali, dia tidak menyangka jika Prasojo adalah tukang kawin.
Tanpa terduga, setelah gugatan dilakukan, Prasojo datang menjenguk dia untuk meminta maaf. Lelaki itu memelas, menyesali apa yang telah diperbuatnya. Dia berharap dia tetap menerima sebagai seorang suami dan ayah dari Intan. Akan tetapi, keputusan dia sudah bulat. Dia sudah bersiap dengan kehidupan barunya tanpa seorang suami. Dia siap mencurahkan kasih sayang hanya pada sang buah hati. Dan jika Tuhan memberikan jodoh untuknya kelak, maka dia akan bisa menerima tanpa bayang-bayang Prasojo. Hal itu membuat Prasojo kecewa. Dengan langkah berat, dia meninggalkan dia dan Intan yang memandangnya sedikit takut. Bulan berganti tahun. Tampaknya Prasojo tidak peduli lagi dengan istri dan putrinya, karena tidak pernah sekalipun mengunjungi mereka. Prasojo menghilang di kehidupan nyata dia, tapi tidak di dalam batin dia yang meronta tersakiti. Bayangan Prasojo seolah dengan sengaja menghantui waktunya. Di senja itu, dia merenungi nasib percintaan yang menimpanya. Setelah bercerai dengan Prasojo, dia merasakan ada yang ganjil di setiap berhubungan dengan seorang laki-laki. Setidaknya sudah 4 pria yang memutuskan hubungan asmara, padahal rencana pernikahan sudah di depan mata. Selain mencorang nama baiknya, hal itu juga membuat malu pihak keluarga. Yang membuat semakin aneh adalah tentang kehadiran Prasojo di beberapa mimpinya. Bahkan dalam mimpi yang hampir datang setiap bulan itu, di dalamnya dia melakukan hubungan badan dengan Prasojo. Memang tidak kesemuanya, tapi justru hal itu membuat selalu teringat sosok Prasojo. Seakan-akan ada teror yang menggugah rindu untuk kembali bersanding dengan mantannya itu. Dari situlah, dia coba mencari lelaki pengganti untuk melupakan masa lalu bersama Prasojo. Tapi hubungannya dengan beberapa pria berakhir memilukan. Mereka memutus sebelah di setiap mendekati perkawinan dengan alasan tidak jelas. Kini, dia dilanda risau dan cemas ketika hubungannya dengan Bilal sudah hampir mencapai pernikahan. Dia dibayang-bayangi rasa takut akan kehilangan. Dia pun memutuskan akan ikut Bilal ke kotanya di luar Pulau Jawa, yakni wilayah Kalimantan. Mungkin dengan tinggal di sana, semua akan berubah menjadi baik. Ketika azan maghrib berkumandang, dia beranjak membawa keputusan itu. Dia akan meninggalkan kampung halaman bersama putrinya minggu depan. Asyhadu an la ilaha illallah. Pada akhirnya, kehidupan dia memang benar-benar berubah ketika pindah ke Kalimantan bersama putrinya. Hubungannya dengan Bilal pun berujung pada pernikahan. Sungguh kebahagiaan yang tiada terkira. Dan selama berada di sana, teror Prasojo juga tidak membayangi. Mantan suaminya itu tidak lagi muncul dalam mimpinya. Rasa rindu yang membelit juga sirna. Dia merasa bersyukur atas kehidupan baru yang mulai dirajut. Setelah memasuki usia 9 tahun, Intan bersikeras untuk mondok di pesantren di Pulau Jawa. Di saat berada di tanah kelahiran, kejadian aneh kembali dirasakan dia. Dia kembali menjumpai bayang-bayang Prasojo. Hingga dia yang berangkat mengantar putrinya tanpa didampingi sang suami pun memutuskan secepatnya untuk pulang. Ada apa, Tondul? Sepertinya kau tidak tenang dan tergesa-gesa, tanya Pak Dedia yang melihat gelagat aneh keponakannya. Dia tidak memberi alasan sebenarnya. Dia hanya berucap jika suaminya menyuruh segera pulang. Sebelum beranjak, dia berpesan agar putrinya dijenguk setiap bulan sebagai wakil atas dirinya.
Ketika sampai di pelabuhan, dia dikejutkan dengan kemunculan adik Prasojo. Lelaki yang bernama Hasnawi itu meminta waktu sebentar untuk membicarakan masalah serius tentang kakaknya. Rupa-rupanya, Prasojo mengalami hal buruk yang kejadian itu menyangkut dia. Sekitar 5 hari yang lalu Prasojo mendadak lumpuh, disertai bengkak pada setiap bagian tubuh. 2 hari kemudian, kulitnya berbintik merah dan kemudian lecet dan luka. Pengobatan medis serta non-medis pun sudah dilakukan dengan cepat. Tapi kondisi Prasojo masih tetap sama. Kini, Prasojo terbaring tidak berdaya dengan mengeluarkan aroma busuk menyengat. Atas pesan dari Prasojo, maka Hasnawi pun menemui dia. Secara kebetulan, dia menjumpai dia telah pergi ketika sampai di rumah. Hingga Hasnawi pun membuntuti dan bertemulah mereka di pelabuhan ini. Atas pesan dari Prasojo, Hasnawi memintakan maaf atas perlakuan kakaknya. Dan dari kisah yang diceritakan Prasojo, ternyata selama ini dia telah melakukan santet helai rambut karena amarahnya pada dia. Secara diam-diam ketika menjenguk dia di rumah sakit karena ulahnya, dia mencabut 5 helai rambut dia. Prasojo sudah berniat buruk jika dia menggugat cerai. Dan ketika gugatan itu terjadi, maka dilakukanlah niatnya itu. Sebelum membungkus rambut dia dengan sesobek kain mori, terlebih dahulu, dia membaca mantra lalu meludah beberapa kali pada rambut tersebut. Setelah itu, dikuburkanlah kain mori tersebut di lahan pemakaman yang masih kosong. Tujuan dari santet tersebut adalah agar dia menjanda seumur hidup. Tidak ada seorang pun lelaki yang mau menikahinya. Selain itu, dia akan selalu mengingat Prasojo hingga datang kembali bertekuk lutut. Tapi rupanya, dia mempunyai kekuatan untuk menangkal teror itu. Meskipun kehadiran Prasojo terus membayang di setiap waktunya. Dengan rajin beribadah, dia pun menemui jalan keluar ketika berjumpa dengan Bilal. Tuhan mengabulkan doanya. Yang ternyata, kelemahan dari ilmu hitam tersebut adalah seorang jodoh yang berada di seberang lautan dan melakukan ijab qabul serta pindah dan menetap di sana. Tuhan telah menunjukkan kebenaran itu. Memang tidak serta Prasojo terdampak, dan justru Intanlah yang secara tidak langsung membuatnya menanggung akibat dari perbuatan itu. Kepulangan dia atas permintaan Intan adalah petaka bagi Prasojo, karena kehadiran dia di rumah lamanya membuat santet Prasojo memakan korban, yakni si pelaku. Meski tidak menetap kembali di rumah itu, tapi mampu membalikan keadaan. Di akhir kisah, dia menunda kepulangannya untuk menjenguk Prasojo. Bagaimanapun juga, lelaki itu pernah mengisi kebahagiaan dalam kehidupan di masa lalunya, termasuk memberikan Intan, anak perempuan yang membuatnya kuat dalam menghadapi segala ujian hidup. Tapi ketika sampai di tempat tinggal Prasojo, lelaki itu sudah tidak lagi bernyawa. Terlihat Rita dan anak-anaknya menangisi kepergian Prasojo. Tambah pula beberapa wanita lain yang mungkin istri siri dari mantan suaminya itu. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.